bagusan. Masuk dah Winan kan? Ya. Buka dah ini. Masuk bagus dah. Masuk dah Winan ini. Buka dah. Bagus ya. Malam ini kita ngaji zat itu diri bagi sifat. Jadi zat adalah diri bagi sifat. Arti kalau zat arti diri bagi sifat, artinya sifat ini adalah kelakuan daripada zat. Sifat ini artinya hal keadaan daripada zat. Jadi yang hidup mengetahui, mendengar, melihat, berkata, berkuasa, terkuasa, kehendak dan sebagainya, itu adalah sifat. Ya, jadi kalau sudah tahu sifat ini adalah kelakuan daripada zat, jadi bisa kita ambil paham. Jadi siapa yang berkelakuan, ya kan? Jadi diri siapa yang berkelakuan ini? Kalau sifat ini adalah kelakuan daripada zat. Sifat ini sifat yang mana sudah kita pahami kan? Sifat ma'ani kan, terutama yang hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, basar, kalam. Nah, ini sifat ini kelakuan daripada zat. Artinya kita simpulkan kalau sifat ini adalah kelakuan daripada zat, jadi yang berkelakuan ini adalah zat. Nah, itu. Kalau kita pahami yang berkelakuannya zat, sementara zat itu kita ketahui zat itu adalah rahasia, ya kan? Rahasia Allah. Rahasia Allah itulah yang disebut diri rahasia Allah yang ada pada kita. Diri rahasia Allah. Diri rahasia Allah ini itulah wujud Allah. Nah, wujud Allah ini itulah diri Allah. Nah, diri Allah inilah yang kita akui, diri Allah inilah yang kita tajalikan, diri Allah inilah yang nak kita mantap ke. Itulah diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya. Bukan kita mengaku, bukan kita ngaku kita jadi Allah, bukan. Tapi diri Allah itu, wujud Allah itu, zat Allah itu yang kita akui, yang kita tekan, ya kan? Yang ada hanya wujud Allah, yang ada hanya zat Allah. La mawjudun bihaqi ilallah. Tiada yang wujud kecuali wujud Allah. Nah, kalau kita sudah paham, ya, jadi kita tidak lagi yang menyebut
hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, basar, kalam. Itu rincian di dalam kita menemui untuk mendapatkan paham. Kalau kita sudah paham, kita sudah ngerti ini adalah kelakuan zat, sementara zat itu adalah wujud Allah, zat itu adalah diri Allah, itulah diri rahasia kita, maka kita simpulkan, ya sudah, yang bernama Allah. Nah, jangan ada lagi ragu-ragu. Itu yang bernama Allah. Kita sudah tahu, di sinilah kita mengenal. Ini yang disebut kita mengenal. Yang mana sih yang bernama Allah nih? Assalamualaikum. Woi, Yon. Oh. Banyak gorengan malam ini? Kasihan. Yan. Yan, itu Yan. Itu. Nambahin ya. Oh, apa ini? Jadi di sini tidak ada lagi yang kita berkata di dalam ini, di dalam apa? Di dalam ma'rifat kita. Bukan di zahir kita, bukan di lapas kita, tapi di dalam ma'rifat kita. Arti ma'rifatnya apa? Ya kan di dalam sir kita berkata ini. Jadi tidak ada lagi yang kita berkata bahwa yang berkelakuan ini zat. Tidak lagi berkata, sudah katakan langsung. Yang berkelakuan ini Allah. Sudah. Nah, inilah di sini sebut karena kita sudah kenal. Kalau kita sudah kenal tidak terhindar dari syirik, kecuali kita tidak kenal. Itu. Ini supaya kita jangan ada keraguan lagi, ya kan? Sudah, yang berbuat ini Allah, yang ini Allah. Tapi bukan kita mengaku jadi Allah. Ini yang dikatakan mengesahkan Allah itu. Inilah yang disebut kita mengembalikan hak Allah tadi. Tidak ada kita. Dasarnya ilmu, dasarnya paham. Jadi kalau sudah paham, katakan saja Allah, jangan dikatakan lagi zat yang berkelakuan. Katakan yang sebenarnya saja Allah. Sudah. Tapi kita tahu dasarnya. Itu kan? Karena kita sudah kita simpulkan, yang berbuat ini, yang bermain sifat. Sifat ini adalah kelakuan daripada zat. Zat ini adalah diri Allah, wujud Allah. Nah, kalau sudah paham, sudah jangan lagi kita mengatakan yang berbuat ini, yang berkelakuan ini adalah zat. Sudah, langsung. Itu. Katakan yang sebenarnya Allah. Sifat asma itu lepas. Iya, lepas itu kan itu tadi dalam kita memahami untuk mendapat paham. Itu. Jadi siapa yang berapal, itulah dikatakan la af'anu la asmaun ilallah. Tiada yang bernama melainkan Allah. La af'alun ilallah. La maujudun sifati ilah sifatillah. La zatul illallah bil haqiqati ilallah. Dan yang terakhir adalah la maujudun bihaqi ilallah. Jadi sudah tidak ada lagi yang maujud kecuali Allah. Jadi tidak ada yang berasma, tidak ada yang berapal, ya kan? Tidak ada yang bersifat, tidak ada yang berzat. Melainkan sudah Allah. Nah, itu kita simpulkan sana. Kita ini kan karena sudah paham, jadi makanya kita ini langsung keisi baik ngaji ini. Tidak lagi tak berdendang-dendang. Tuh. Karena dasar kita sifat 20 lah lumayan kan?
lumayan kita kuasai lah, lumayan kita pahami. Nah, tinggal kita menilik kepada diri yang kodim, ya kan? Diri yang kodim inilah yang kita akui, diri yang kodim inilah yang kita tajalikan, kita jadikan. Jangan ada kita lagi. Kalau masih sebatas Allah, ya kan? Masih sebatas Allah. Ini kan sudah bernama. Yang kita kaji ini sudah ada nama. Seperti dinding ini, karena sudah berdiri, sudah tercogok, ada namanya dinding. Nah, kalau kita sudah memahami, ya kan, yang namanya dinding ini pun kaget lah kita habis ke. Nah, kita habis ke. Tapi sekarang ini kan nak kita cari dulu, nak kita tajalikan dulu, nak kita nyatakan dulu yang bernama Allah ini. Nak kita nyatakan dulu Allah ini. Tuh. Apabila dia sudah nyata, sudah tidak ada lagi keraguan, kan? Lah sudah tajali. Apa tanda zat Allah Ta'ala tempatnya terjali di sifat? Apa tanda zat Allah Ta'ala tempatnya terjali di sifat? Nah, maksudnya apa tempat terjali di sifat? Tempat nyatanya. Nyatanya di sifat. Sifat adalah menunjukkan, nah, sifat adalah menunjukkan zat semata-mata. Zat semata-mata. Sifat itu menunjukkan zat semata-mata. Ini perlu kita pahami. Zat yang bernama Tuhan Allah. Jadi zat yang bernama Tuhan Allah. Zat yang bernama Tuhan Allah. Seperti itibar tadi. Karena barangnya sudah wujud, ya kan? Barangnya sudah wujud, maka ada nama. Kalau barangnya belum wujud, tidak ada nama. Mana yang dikatakan yang sebelum wujud? Ya alam ta'yin, alam ahadiyat, alam sendiri dia. Belum turun ke alam wahdat, belum turun ke alam wahidiyat, belum mentajalikan sifatnya. Nah, disinilah di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya kan? Kuntu kanzan maghfiyan fa'hababtu khalaqo. Sesungguhnya aku adalah perbendaharaan tersembunyi dan aku ingin dikenal. Nah, disinilah dia menzahirkan sifatnya, mentajalikan sifatnya. Inilah turun ke alam wahdat. Itulah jadinya nur ilahi.
dari nur ilahi ini turun ke nur Muhammad. Dari nur Muhammad inilah awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir. Sungguhnya aku ciptakan seluruh alam beserta isinya ini dari nur Muhammad, dari nurmu ya Jabir. Dan Allah berfirman pula dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtu ablaka, tidak aku ciptakan segala sesuatu ini kalau bukan karena engkau ya nur Muhammad. Nah, mana yang nur Muhammad dan mana yang nur ilahi? Mana yang Muhammad, yang mana Muhammad awal, yang mana Muhammad akhir? Ini yang tak perlu kita ketahui. Nah, Muhammad awal, ya kan? Muhammad awal itulah diri kita yang rahasia, diri kita yang batin. Sedangkan Muhammad akhir ini diri kita yang zahir. Tapi pada prinsipnya ini tidak berbeda. Ya, barangnya satu. Martabatnya baik. Martabatnya. Tuh. Jadi kalau kita sudah paham masalah ini, ya tinggal kita lah lagi untuk ngolahnya, nekannya. Seperti tadi sudah dikatakan, kalau kita sudah mengenal yang berkelakuan ini adalah zat, sedangkan zat itu adalah wujud diri Allah, diri kita yang sebenarnya, maka kita model ini kita simpulkan tidak ada lagi yang berbuat ini adalah zat, tidak ada lagi yang berkelakuan ini zat. Untuk kita yang paham, duduk di paham, ya langsung kita katakan yang sebenarnya, ya Allah. Itu siapa yang menyembah? Allah. Siapa yang disembah? Ya Allah. Nah, itu jadi hakikat daripada hakikat dari sembahyang 5 waktu itu adalah menghantarkan sembah. Bukan menyembah, menghantarkan sembah. Menghantarkan sembah. Apa yang nak dihantarkan? Apa yang nak disembahkan? Itu tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang amanah tadi, yang amanah pada diri kita, yang sebenar diri kita ini yang kita sembahkan. Nah, ini jadi kalau diri sebelum diri berdiri, apa yang kita sembahkan?
Ini kan hakikat dari sholat 5 waktu itu, hakikat sembahyang itu menghantarkan sembah kepada Tuhan yang bernama Allah. Menghantarkan sembah, bukan menyembah. Nah, apa yang kita hantarkan? Ya diri kita yang sebenar diri tadi. Balik ke Iya, balik ke menghantarkan sembah. Ya kan? Maka kata Allah, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk mengembalikan amanahnya kepada yang hak. Nah, inilah kita menghantarkan ini. Di situ. Jadi disinilah dikatakan al-abiduna ma'buduna wahidun, yang menyembah dengan yang disembah esa, satu barangnya. Maka dikatakan la ilaha illallah, akan pujinya la ilaha illallah yang memuji. Nah, jangan ada ragu-ragu lagi ini. Tinggal lagi nekan keraso. Jadi waktu kita misal nak berzikir la ilaha, seperti tadi aku perhatikan, maaf dan ngomong dengan kamu. Tidak kamu rasakan begitu kita membaca Fatihah. Ya. Waktu kita membaca Fatihah itu rasakanlah yang membaca Fatihah ini siapa. Itu harus langsung timbulkan. Jadi hilang kita ini. Yang ada tuh ya yang berkalam. Siapa yang berkalam sebenarnya? Tuh. Inilah yang dikatakan rukun kolbi. Jadi kita biasakan. Maka kadang-kadang kalau kita sudah duduk di sini kan lucu sebenarnya. Seperti kita berdoa. Ya, yang berdoa siapa? Yang mengabulkan doa siapa? Tapi ini dikarenakan adab, ini dikatakan etika kita, ya tetap baik kita lakukan. Tapi jangan lupa ini. Doa takabul itu doa diri Allah yang bermohon. Sebutkan di situ. Kita ini kan galak lupa. Nah, dalam surat Quran surat Shad ayat 84, qala fal haqqu wal haqqu aqulu. Artinya diri Tuhan yang berdoa barulah dikabulkan. Diri mana? Diri rahasia Allah. Kalau ada kita di situ, kecil. Karena yang bisa berhubungan, yang bisa nyambung, yang esa dengan Allah ya diri Allah, diri rahasia Allah. Itu yang kita harus rasakan. Jadi kembali lagi ke kata-kata la ma'ujudun bihaqi ilallah. Nah, inilah yang nak kita biasakan, inilah yang nak kita dawam ke untuk di diri kita, untuk kita pribadi. Pandangan wong terhadap kita, wong tak tahu, terserah wong. Edwin masih cogok Edwin, seperti aku cogoknya masih Irwan. Tapi kita sendiri sudah berikrar la hayun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun illallah. Itu sudah kita ikrarkan. Tidak baca, tidak kita main-main. Kalau kita bermain-main, ikrar ini tidak usoli, tidak lillahi ta'ala ya karim. Itu pangkal kita baiat itu. Usoli lillahi ta'ala ya karim. Usoli itu sungguh-sungguh. Jadi kita memang kita nian, kita kembali ke nian, serah ke nian.
kita ni kan sudah jelas af'al pada Allah, tubuh pada kita, asma pada Allah, hati pada kita, sifat pada Allah, nyawa pada kita, zat pada Allah, rahsia pada kita. Ya kan? Artinya di sini kalau kita ambil paham, ya tidak ada tubuh, tidak ada hati, tidak ada nyawa, dan tidak ada rahsia. Yang ada af'al, asma, sifat, zat yang bernama dirangkum Allah. Itu af'al Allah, kenyataannya zahir kita. Jalan kepada la ilaha illallah itu ada 4. Jalan menuju kepada la ilaha illallah itu ada 4. Yang pertama jalan yang zahir. Tuh. Jalan yang zahir ini yang disebut syariat. Apa syariat ini? Apa di Allah, apa di kita? Af'al pada Allah, tubuh pada kita. Yang kedua, jalan yang batin. Jalan yang batin ini apa? Apa pada Allah? Ya, jalan yang batin ini disebut hakikat, tarekat. Nah, apa pada Allah, apa pada kita? Asma pada Allah, hati pada kita. Nah, ini perlu dipahami judulnya tadi apa? Judulnya jalan kepada la ilaha illallah. Artinya menuju kepada la ilaha illallah. Menuju kepada la ilaha illallah itu ada 4. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Yang mana syariat, yang mana tarekat, yang mana hakikat, dan yang mana makrifat? Ya kan? Syariat ya af'al, tarekat asma, hakikat sifat, makrifat ya zat. Dirangkum, disimpul menjadi satu, bukan terpisah-pisah. Maka dikatakan Islam itu gabungan dari 4 unsur ini: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Apabila dari 4 ini tinggal siko, tidak sempurna. Kalau dibalik ke hukum fikih, ke rukun ke cara fikih, cara syariat syariah, inilah yang disebut qauli, fi'li, qalbi. Apabila ada rukun qauli, tidak ada rukun fi'li, ya batal. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, tidak ada rukun qalbi, ya sia-sia. Begitu juga ada rukun qalbi, tidak ada fi'li, ya tidak sempurna. Nah, tiga ini kalau dia sudah 3 ini menjadi satu, ini disebut iman. Apa iman? Iman itu tasdikun bi qalbi wa iqrarun bilisani wa akmalun bir arkani. Ini yang disebut iman. Ini yang disebut iman. Tapi rupa iman mana? Kan? Yang rupa iman sudah tiada lagi akuan kita. Kalau kita sudah paham ini, itu rupa imannya. Yang berbuat, yang berkehendak, lah tidak ada lagi. Kita akui, kita lepas di sini. Ini rupa iman. Rupa iman itu artinya meyakini daripada paham ini. Tuh. Sinilah yang nak perlu nian kita tekan. Di sinilah nak perlu nian yang kita daim yang kita bawa dalam kesadaran kita sehari-hari.
walaupun dalam keadaan seperti apa, biarlah wong tidak tahu. Wong di sebelah kita bahkan tidak ngerti kita lagi di situ, ya kan? Ini kan namanya rahasia. Kita seperti biasa, tapi mafi qalbi ghairullah, dalam hati tidak ada yang lain kecuali Allah. Tuh. Dasarnya apa? Ya kita sudah tahu. Dasarnya apa? Kita sudah ngerti siapa diri kita yang sebenar diri. Itu maksudnya itu. Kalau kita sepelekan pemahaman kita ini, kita sepelekan, tidak kita ingat-ingat, tidak kita dawam, tidak kita anukan, ya itu tadi tenggelam timbul ya. Ada saatnya timbul kenceng, kadang lepas dia, karena kita tidak kita dawam ke.